gaji pokok untuk golongan senior itu 12.800.000 sekian. Nah, masa pensiun, ya, jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan 75% menjadi 19.986 sekian kali 75% terima 14.989.766. Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya nanti peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, catatan kami di sini diharapkan terhitung masa berlakunya masa pensiun gaji itu jika berkenan pemerintah itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal tahun 2025. Mas ya dan lain-lain, nah itu bisa dihitung nanti, dan manfaat tambahan lain. Oke, lanjut. Nah, caranya Bapak Ibu dari sekarang coba mulai berhitung lah ya, supaya kita sadar gitu ya bahwa pensiun akan datang dan kita harus persiapan. Berapa total dana yang kita miliki saat pensiun nanti, atau yang tinggal berapa hari lagi, besok, hari ini kita punya. Dan jika saya hidup 20 tahun lagi, ya tadi kan ternyata menurut statistik usia hidup kita itu 70 tahun ke atas sekarang. Udah pensiun di 60 ataupun bahkan 58. Jadi masih ada 15 sampai 20 tahun. Kalau katakanlah 20 tahun, berapa dana rata-rata bulannya yang aman digunakan? Nah, hitungnya pertama misalnya dari Taspen itu katakanlah 150 juta ini ya, yang besar, karena ditambah misalnya ada koperasi, biasanya ada ya diberi, kalau yang ikut koperasi dapat, kalau karena kita berarti keluar dari koperasi di dinas kita dapat, atau ada dari kantor juga mungkin ada KDD dan sebagainya. Ya katakanlah ini topnya di 150 atau bahkan ada yang lebih. Kalau yang kurang dari itu tinggal tulis. Lalu DPLK jika ada tadi ya, dana pensiun di luar Taspen, misalnya kita juga ikut tabungan pensiun atau asuransi yang bisa kita cairkan, katakanlah 80 juta. Lalu tabungan pribadi kita di tabungan gaji kita, deposito barangkali 50 juta. Jadi ada 280 nih, ketika kita pensiun kita punya duit 280 secara cash gitu ya. Nah, ini dibagi coba untuk 20 tahun, artinya 240 bulan, maka sekitar 1.167 per bulan. Nah, berarti nanti kita punya dana aman setelah pensiun itu adalah uang pensiun kita. Nah, uang pensiun juga bervariasi. Ada yang 3 juta, ada 4 juta, 5 juta. Ditambah ini 1 juta sekian per bulan. Berarti total 6 juta. Nah, cukup nggak Bapak Ibu? Nah, tinggal koreksi gitu. Dengan 6 juta, 7 juta per bulan ini, kalau memang yang selama ini Bapak Ibu sudah mampu menekan pengeluarannya 6 juta, 5 juta, atau bahkan di bawah itu, aman-aman saja ketika pensiun seperti itu. Tapi kalau sekarang saya udah di atas itu, berarti kurang dong. Nah, di sinilah kita akan berbicara mengenai investasi dan wirausaha begitu ya. Dan ingat, ini juga nanti kita harus menghitung inflasi. Jadi 5 juta tahun ini mungkin cukup nih, tapi 5 tahun lagi bisa kurang, karena 5 juta tahun ini kita bisa beli beras sabulanan, bisa minyak sabulanan, bisa transportasi sabulanan. Nanti mungkin nilainya itu turun sekitar bisa tinggal 4 juta gitu ya, 4 juta setengah. Apalagi nanti 10 tahun lagi mungkin hanya tinggal setengahnya gitu, karena inflasi kita tinggi. Belum lagi biaya kesehatan yang terus meningkat dan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang bisa saja terjadi. Anak harus masih bayar kuliah ataupun butuh kerja, ngelamar, butuh modal, ada rumah tiba-tiba rusak, runtuh, kendaraan mogok, dan seterusnya. Ini yang harus kita. Sedangkan bayar pajak aja lumayan ternyata. PBB waktunya bersamaan dengan pajak kendaraan, ada motor, ada mobil. Liar oge ternyata ya. Kalau waktu dinas mah teu karasa. Nah, ya honor naon bayarkeun, bayarkeun. Nah, begitu pensiun itu akan menjadi tuntutan Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana mengelola dana pensiun dengan bijak? Pertama, pisahkan dana untuk keperluan pokok dan investasi. Keperluan pokok apa tadi ya? Belanja dapur, belanja kesehatan, belanja rumah dan sebagainya. Lalu investasi. Jadi udah pensiun pun juga tetap harus ada investasi, artinya menyisihkan untuk modal dan sebagainya gitu. Termasuk investasi akhirat, apa itu? Sedekah gitu ya.
zakat, itu harus dipisahkan di awal, jangan sisa belanja, nanti habis biasanya. Investasi akhirat juga penting kan. Bahkan itu lebih penting kalau kita sudah berpikirnya lebih jauh depan gitu, karena di dunia mah ya sehebat-hebatnya juga ya habis ketika kita dikubur. Tapi kalau investasi akhirat justru itu yang akan kita petik ketika hidup yang lebih abadi di sana gitu ya. Nah, yang kedua hindari godaan, karena begitu dapat taspen, dapat duit, wah godaannya banyak Bapak Ibu, asal panggung harna. Wah, yang investasi itu, yang beli kulkas, yang beli motor, HP yang ganti, wah segala gitu. Gitu. Nah, yang ketiga, cari pendapatan tambahan yang sesuai dengan usia dan nilai hidup gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang strategi investasi ataupun dan pengelolaan aset pasca pensiun, nanti begitu akan masuk ke pensiun, prinsip dasarnya pertama lindungi dulu, kembangkan kemudian. Jadi amankan dulu kebutuhan pokok, dana darurat. Dana darurat itu berapa banyak sih? Idealnya sih 30% Bu ya dari gaji yang kita terima atau pendapatan kita terima tuh 30 dana darurat. Dana darurat apa sih? Tadi kesehatan tiba-tiba, atau orang tua kita yang sakit bisa jadi, ataupun tadi tiba-tiba kendaraan ketabrak, aduh, dan seterusnya, kudu ada perbaikan karena kendaraannya dibutuhkan, seterusnya. Nah, itu dana-dana darurat ya. Lalu, dan jangan buru-buru mencari keuntungan besar. Nah, ini yang tadi begitu dapat dana taspen sekian puluh juta, sekian ratus, wah ingin langsung aja ikut nih, ada koperasi ini katanya dalam sebulan dapatnya sekian, karena baru katanya langsung ikut invest. Nah, karena melihat keuntungan yang besar, ini harus tahan diri dulu. Lalu yang kedua, hindari risiko yang tak dipahami. Investasi instan itu biasanya menawarkan imbal balik yang besar, tapi risikonya kadang-kadang tidak dijelaskan. Nah, ini yang makanya kita harus jeli, jangan hanya bujukan emosional. Dan yang ketiga, kembangkan aset dengan nilai dan kendali pribadi. Pilih bentuk investasi yang sesuai karakter, usia, dan nilai hidup Anda. Ya, jadi investasi yang betul kita, ya misalnya kalau senangnya bercocok tanam, enaknya sih di bidang pertanian, atau senang ngurus ternak, hewan peliharaan, nah di peternakan. Tapi kalau nggak suka, jangan maksa di situ, cari pilihan lain. Tadi ada yang bilang kos-kosan, ya itu bisa, tapi awalnya harus dari awal modal. Bisa nggak pinjam dulu ke bank? Nah, nanti ada Bang Jabar bisa menjelaskan gimana caranya supaya nanti pensiun kita punya kos-kosan. Misalnya kalau di awal itu bayar cicilannya dari uang kos yang kita terima karena kita masih punya gaji yang besar, tapi begitu pensiun cicilan ke bank lunas, nah sudah, maka penerimaan dari uang kos itu menjadi penghasilan pasif income kita.